Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'il mustafa Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi bukurina ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang mulia, dengan ibadah-ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk kembali melakukan ibadah puasa, salat subuh secara berjamaah, duduk di majelis ilmu. Dan hal semacam ini adalah kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak bisa dirasakan oleh hati manusia yang tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kenikmatan itu tidak semua orang melihatnya sebagai suatu kenikmatan. Kadang manusia diberikan kenikmatan, tapi dia merasa itu adalah azab, itu adalah siksaan. Ada juga orang yang diberikan azab, orang yang diberikan siksaan, tapi merasa itu adalah sebuah kenikmatan. Oleh karenanya, salah satu kenikmatan yang paling besar adalah ketika kita mengetahui bahwasanya kenikmatan dari Allah itu, atau kenikmatan yang kita rasakan itu benar-benar kenikmatan dari Allah. Dan termasuk siksaan yang paling besar adalah ketika kita tidak mengetahui bahwasanya azab Allah itu adalah azab bagi kita, bahkan kita merasa itu kenikmatan. Maka ini adalah salah satu hal yang patut kita syukuri dengan cara semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih melanjutkan membaca dari kitab Asrarus Shaum yang ditulis oleh Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita pada kesempatan pagi hari ini memasuki pasal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fi dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiha jannatihi Allahumma amin. Al-faslul awwalu, pasal yang pertama. Fil wajibati, dalam penjelasan hal-hal yang wajib. Was sunanidh dhahirati, dan sunnah-sunnah yang sifatnya zahir, sunnah-sunnah yang terlihat. Wal lawazimu, dan hal-hal yang akan memberikan dampak biifsadihi, untuk merusak puasanya. Maka di sini beliau akan membahas beberapa perkara yang ada hubungannya dengan fikih puasa, di mana beliau mulai membahas tentang beberapa hal. Beliau mengatakan qala wa ammal wajibatu adh-dhahiratu, adapun kewajiban-kewajiban yang lahir, kewajiban-kewajiban yang zahir, yang tampak, fasittatun, maka ada 6 perkara. Ada 6 perkara yang hendaknya seorang muslim
mengetahui, memahami dan menerapkan di dalam dia menjalankan puasanya. Qala al-awwalu, perkara pertama, muraqabatu awwali syahri ramadhana, mengawasi masuknya awal bulan Ramadan, mengawasi atau memperhatikan tentang awal masuknya bulan Ramadan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya puasa yang wajib hanya puasa Ramadan secara asal. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui tentang masuknya bulan Ramadan, yang mana hal ini sama halnya seperti pentingnya kita mengetahui waktu sholat, sama-sama ibadah. Maka mengetahui masuknya bulan Ramadan itu sama halnya kita mengetahui masuknya waktu ibadah. Dan beliau kemudian menjelaskan bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Beliau mengatakan wadzalika bi ru'yatil hilal. Wadzalika, dan hal tersebut bisa didapatkan bi ru'yatil hilali, dengan melihat hilal. Patokan atau standar yang digunakan dalam penentuan masuknya bulan Ramadan adalah ru'yatul hilal, dengan melihat hilal Ramadan. Ini standar asalnya. Meskipun nanti dalam beberapa perkara ada hal-hal yang dijadikan patokan untuk masuknya bulan Ramadan tanpa adanya ru'yatul hilal dalam beberapa kondisi. Di antaranya nanti yang akan beliau sampaikan setelahnya. Tapi secara asal, ketika hilal Ramadan itu sudah terlihat di malam hari, maka esok harinya kaum muslimin diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian beliau mengatakan fa'in ghumma, dan apabila ditutupi oleh mendung, apabila kita melihat ke arah munculnya hilal, namun di situ ada awan yang menutupi, cuaca sedang tidak mendukung, misalkan sedang mendung atau yang semisalnya, sehingga kita tidak bisa melihat sama sekali hilal tersebut. Ya, maka kata beliau fabistikmali thalathina yauman, maka dengan menyempurnakan hitungan 30 hari min Sya'bana, dari bulan Sya'ban, ya. Maka di sini yang menjadi ketentuan asal adalah dengan ru'yatul hilal. Apabila di tanggal 29 sore hari atau malam hari itu hilal Ramadan terlihat, maka Sya'ban hanya 29 saja. Besoknya sudah tanggal 1. Namun apabila di tanggal 29 Sya'ban di malam hari itu hilal tidak terlihat, ya, hilal Ramadan tidak terlihat, entah karena memang tidak mungkin bisa dilihat secara ilmu falak, atau memang secara ilmu falak bisa dilihat namun kita tidak bisa melihatnya karena terhalang sesuatu, maka besok tanggal 30 Sya'ban, dan itu yang dimaksud dengan istikmal Sya'ban atau istikmal Sya'ban, menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, dan ini adalah pendapat keumuman daripada ulama kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan qala wa na'ni birru'yati, dan yang kami maksud dengan ru'yah di sini adalah al-ilma, pengetahuan atau mengetahui. Ya. Pengetahuan atau mengetahui. Maksudnya apa? Maksudnya tidak harus orang yang wajib berpuasa itu semuanya melihat hilal. Jadi kalau misalkan di Indonesia ini, ya, atau taruhlah misalkan di Jawa Timur lah, ada sekitar ya berapa? 10 juta mungkin lah, taruhlah 10 juta penduduk.
Apakah wajib satu persatu 10 juta penduduk ini semuanya melihat hilal? Tidak. Paling tidak ada apa? Perwakilan untuk melihat. Ya, makanya kalau di Indonesia biasanya ada titik-titik yang digunakan sebagai lokasi penglihatan hilal. Maka cukup beberapa saja. Nah, terus yang lainnya kan enggak ru'yah. Makanya beliau mengatakan wa na'ni birru'yati al-ilma. Dan yang dimaksud dengan ru'yah di sini adalah pengetahuan. Maka kalau misalkan ada orang yang melihat dan dia adalah seorang yang adil, adil di sini maknanya bukan adil tidak zalim, bukan, tapi adil dalam masalah persaksian. Adil syahadah namanya, yaitu syarat yang bisa diterima dalam pengadilan, yaitu kesaksian seorang. Dan ini ada beberapa syarat. Yang pertama, dia seorang laki-laki, maka kesaksian wanita dalam masalah ru'yatul hilal tidak diterima. Kemudian yang kedua, dia adalah seorang yang baligh, maka kesaksian seorang anak kecil yang belum baligh tidak diterima. Kemudian yang ketiga, dia adalah akil, orang yang berakal, maka kesaksian orang yang gila atau tidak berakal tidak diterima. Yang keempat, dia adalah orang yang hur, orang merdeka, maka kesaksian budak masalah ru'yatul hilal tidak diterima. Kemudian yang kelima, ya, dia adalah orang yang adil. Adil yang dimaksud di sini adalah orang non fasik. Orang non fasik. Makanya kalau dalam apa istilahnya ya, aturan peradilan Islam itu seorang saksi dipersyaratkan dia adil, dipersyaratkan dia bukan orang fasik, ya, dipersyaratkan dia bukan orang fasik. Dan yang dimaksud di sini bukan orang fasik adalah tidak diketahui kefasikannya. Jadi selama tidak ada orang, selama zahirnya muslim, kemudian tidak ada orang yang mengatakan oh, orang ini fasik, ahli minum khamr misalkan, maka diterima kesaksiannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa yahsulu dzalika, dan didapatkan hal itu, yaitu ilmu, yaitu mengetahui masuknya bulan Ramadan, biqauli adlin wahidin, ya, dengan ucapan satu orang yang adil. Yang adil yang tadi kita sebutkan non fasik, ya, bukan orang fasik. Jadi ketika dia melihat hilal, kemudian dia bersaksi depan hakim, kemudian hakim menerima kesaksiannya, kemudian hakim berhak untuk memutuskan masuknya Ramadan dengan ru'yah satu orang tadi. Jadi nggak harus semuanya ru'yatul hilal, ya. Taib. Namun setelahnya beliau mengatakan wala yathbutu, dan tidak bisa ditetapkan atau tidak bisa tetap hilalu Syawal, penglihatan atau ketetapan hilal Syawal, illa biqauli adlaini, kecuali dengan ucapan dua orang saksi yang adil. Perlu kita fahami juga bersama bahwasanya dalam masalah masuknya bulan, hukum asalnya kesaksian yang diterima adalah kesaksian dua orang minimal dalam bulan apapun, apalagi yang berhubungan dengan ibadah. Misalkan apa? Misalkan masuknya bulan Dzulhijjah, karena nanti hubungannya dengan Idul Adha dan hubungannya dengan hari Arafah. Maka untuk masuknya tanggal 1 Dzulhijjah tidak bisa diterima dari satu orang saja, ya. Namun di sini atau masuknya bulan yang lain, misalkan bulan Rajab atau apa, jadi harus dua orang, minimal dua orang. Tapi khusus, ya, untuk bulan Ramadan maka diperbolehkan meskipun saksinya satu, karena ada satu riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah bersaksi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sudah melihat hilal Ramadan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa dengan kesaksian dari satu orang, yaitu Ibnu Umar, dan beliau memerintahkan manusia untuk ikut puasa.
Ya. Tapi untuk bulan yang lain maka persaksian minimal 2 orang. Kenapa? Karena dikiaskan kepada kasus yang lain dalam masalah ibadah. Kasus yang lain dalam masalah ibadah. Jadi kesaksiannya minimal 2 orang laki-laki. Ya, minimal 2 orang laki-laki. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan wa ashhidu dzawai adlin minkum. Dan persaksikanlah dengan 2 orang yang adil daripada kaum muslimin. Alasan yang kedua selain riwayat dari Ibnu Umar, beliau mengatakan ihtiyatan lil ibadati, sebagai bentuk kehati-hatian dalam masalah ibadah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala beliau menyampaikan ya, bahwasanya sehari orang itu ya berpuasa tapi belum masuk waktunya itu lebih ringan daripada sehari orang masuk bulan Ramadan dalam kondisi tidak berpuasa. Ya. Dalam artian di sini lebih hati-hati untuk masuknya bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan qala wa man sami'a, dan siapa yang mendengar adlan, seorang yang adil. Maksudnya mendengar di sini diberitahu ada orang yang adil yang dia bukan orang fasik. Ya. Wa wathaqa biqaulihi, dan dia yakin dengan ucapan orang itu. Wa ghalaba ala dhannihi, dan kuat atas prasangkanya, sidquhu, kebenaran dari berita yang dibawa oleh satu orang ini. Lazimahu shaumu, maka wajib baginya juga untuk berpuasa. Dalam artian begini, masuknya bulan Ramadan itu atau thubut, ya istilahnya thubutu Ramadan, itu ada 2 jenis. Yang pertama thubutun am, ketetapan yang berlaku untuk umum. Ketetapan yang berlaku untuk umum. Ketetapan yang berlaku untuk umum itu hanya bisa ditetapkan oleh otoritas penguasa setempat. Dalam hal ini pemerintah, hakim atau semisalnya. Tidak bisa satu orang terus mengumumkan di mik masjid, besok puasa semua warga Suko misalkan. Ya, nggak bisa. Apakah bisa jadi ketetapan umum? Nggak bisa. Kalau dia bukan pemerintah setempat yang memiliki kewenangan. Jadi ketetapan umum itu hanya bisa ditetapkan oleh pemerintah setempat. Baik. Dan itu bisa ditetapkan tadi dengan adanya persaksian. Nah, kalau di Indonesia ada sidang itsbat, itu nanti fungsinya ketetapan dari Kemenak itu berlaku untuk umum. Orang yang tidak memiliki pengetahuan maka dia harus bertaklid kepada pemerintah. Orang yang tidak memiliki pengetahuan dia harus bertaklid dengan pemerintah. Ada yang sifatnya thubutun khos, ketetapan yang khusus perseorangan. Ketetapan yang khusus perseorangan. Gambarannya adalah ada orang melihat hilal Ramadan. Dia sendiri yang melihat. Dia datang ke hakim. Kemudian hakim menolak persaksiannya. Hakim menolak persaksiannya. Sehingga apa? Sehingga hakim menetapkan besok masih belum Ramadan. Karena kesaksiannya tadi ditolak hakim. Entah karena memang hakimnya nggak tahu bahwanya orang itu memang adil, atau mungkin ada tendensi khusus. Ya, nah, orang ini dulu pernah punya masalah dengan saya. Saya nggak mau terima kesaksiannya. Nah, ada tendensi, padahal itu ilmu. Ya, makanya jadi hakim itu berat. Ya, jadi hakim itu apa? Berat. Ya. Dalam satu riwayat dari Nabi SAW, hakim itu ada 3, 2 di neraka, 1 tok yang di surga. Saking beratnya jadi hakim. Ya. Maka kalau misalkan ada orang semacam ini, otomatis pemerintah menetapkan ya besok nggak puasa. Tapi orang yang melihat hilal, kapan dia puasa? Dia puasa sesuai dengan pengetahuannya. Maka besok dia sudah wajib puasa. Karena dia melihat. Demikian pula orang yang yakin dengan pengetahuan si pelihat tadi,
Misalkan si pria tadi punya istri, kemudian ngasih tahu, saya tadi malam melihat, cuma Pak Hakim nggak gelem nerima kesaksianku, misalkan. Iya. Nah, istrinya percaya sama suaminya karena suaminya memang orang yang biasa melihat hilal gitu, dan dia juga seorang yang adil, istrinya tahu. Maka istrinya juga puasa gitu. Pertanyaannya, bukankah ini berarti menyelisih pemerintah? Pemerintah menetapkan besok masih tanggal 30, tapi dia sudah puasa sendiri di rumah. Kita katakan dalam masalah ini tidak masalah. Karena seorang dalam masalah waktu ibadah, dia mengambil dengan apa yang dia ketahui. Karena ini berhubungan dengan waktu. Ya, berhubungan dengan waktu. Tapi apakah ada landasannya? Ada dalilnya? Ada. Hadis yang mungkin sering kita kenal dengan istilah hadis Quraib, antara sahabat Muawiyah dengan sahabat Ibnu Abbas. Quraib ini yang pembantunya Ibnu Abbas datang dari Damaskus, ya, kemudian datang ke Makkah menyampaikan kepada Ibnu Abbas, ternyata Ibnu Abbas sudah puasa, padahal di Damaskus itu sudah mau Lebaran. Maaf, berbeda, ini waktunya berbeda. Masih satu kekhalifahan, tapi satu pemerintahan. Maka Quraib yang melihat hal tersebut kaget, loh, Ibnu Abbas jenengan kok masih puasa besok? Nah, di sana sudah besok itu sudah hari Id. Ya, maka kata Ibnu Abbas, saya tidak melihat hilal. Maka kita mengamalkan sesuai apa yang kita ketahui. Ya, dan itu adalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ Ibnu Abbas menyelisih pemerintah yang sah. Dalam artian beliau mengamalkan sesuai apa? Pengetahuan beliau. Maka beliau pun menyampaikan pada orang-orang yang ada di sekitarnya, ya besok masih belum, nggak ada hilal, sekarang mendung kok gitu. Masih belum apa? Masih belum Syawal. Ya, oleh karenanya beliau mengatakan, dan siapa yang mendengar, mengetahui dari orang yang memang memiliki kredibilitas dan juga adil tadi, dia melihat hilal, kemudian dia ngasih tahu, saya tadi sudah melihat hilal dan macam-macam. Ya, maka dia wajib mengamalkan sesuai ilmu yang dia dapatkan. Sama halnya seperti gini, waktu sholat. Di Fathul Qorib, ya, pelajaran ngaji Fathul Qorib nih, kan kita sudah bahas waktu sholat. Salah satu pembahasan waktu sholat itu gimana cara kita mengetahui waktu sholat. Misalkan waktu zuhur. Waktu zuhur itu masuk, ya, waktu zuhur masuk itu kan ketika zawal. Ketika matahari bayangannya itu sudah mulai condong, ya, mulai condong ke arah timur. Karena matahari kan ketika ke barat bayangannya ke timur gitu. Baik. Taruhlah ketika jam 12 siang, kita itu tahu bahwasanya itu baru masuk waktu zawal. Bayangannya itu baru ke arah timur. Ya, baru geser ke sana. Jam 11 itu bayangan masih ke arah barat. Kita sudah ngecek pakai pandong. Kita dirikan tongkat gitu ya, kita cek mataharinya. Kita yakin itu jam 11 itu belum masuk waktu zuhur, nggak mungkin. Ya, bayangannya masih ke barat. Kemudian pemerintah menetapkan waktu sholat abadi. Waktu zuhur masuk jam 11. Apakah kita adzan jam 11? Enggak. Kita tahu bahwasanya itu belum masuk waktunya ibadah gitu. Terus gimana? Ya kita tetap mengamalkan sesuai apa? Sesuai dengan ilmu kita. Dan ini bukan berarti kita tidak taat kepada pemerintah. Iya, kita memang akidah kita ya, kita taat pada pemerintah. Cuma memang dalam beberapa hal ya tidak ada kewajiban kita untuk taat dalam semua hal, tidak. Kita taat kepada pemerintah ya, tapi tidak semua hal kita wajib taat. Ya, termasuk diantaranya dalam masalah penentuan waktu ibadah yang kita memang tahu secara pasti, itu syaratnya. Kalau kita nggak tahu, makanya tadi kita sampaikan. Dan kalau pemerintah itu sudah menetapkan ketetapan umum, itu berlaku umum dan wajib bagi orang yang tidak tahu untuk taklid. Tapi orang yang punya pengetahuan, maka dia beramal sesuai dengan ilmunya. Ya. Beliau mengatakan lazimahu som, ya. Lazimahu as-som.
Baik. Dan dia mengatakan wa illam yaqdil qadhi bihi, meskipun pemerintah belum menetapkan dengan hal itu. Karena tadi misal gambarannya apa? Dia bersaksi di hadapan hakimnya nolak karena punya tendensi khusus. Ya, dulu pernah punya sengketa apa dengan si saksi tadi, akhirnya nggak diterima. Tetap dia harus puasa. Wa illam yaqdil qadhi bihi, meskipun hakim tidak menetapkan dengan kesaksiannya. Falyattabi' kullu 'abdin. Nah, ini beliau menyampaikan kaidah, maka hendaknya mengikuti kullu 'abdin, setiap hamba, fi ibadatihi, dalam ibadahnya, mujiba dhannihi, apa-apa yang kuat sesuai dengan prasangka ilmunya. Apa-apa yang kuat dengan prasangka ilmunya. Ya selama ilmunya memang dilandasi atau pengetahuannya dilandasi dengan dasar ilmu syar'i yang benar dan tepat. Ya, dia misalkan ketentuan Ramadan dengan ru'yah, dia sudah ru'yah, maka itu landasannya benar. Nah, dia mengamalkan siapa? Ilmunya. Kemudian kasus yang lain beliau mengatakan qala wa idza ru'iyal hilalu, apabila dilihat hilal Ramadan, ya, atau hilal Syawal mungkin, bibaldatin, di satu tempat, satu daerah, walam yura bi ukhra, dan tidak terlihat di daerah lain, wa kana bainahuma, dan di antara keduanya itu jaraknya aqallu, kurang dari min marhalataini, 2 marhalah. 2 marhalah itu maksudnya jarak qasar, jarak safar yang boleh qasar, yaitu sekitar antara 84 kilo sampai 144 kilo. Ya. Tapi gambarannya adalah misalkan orang Surabaya, ya, itu melihat hilal. Ya, melihat hilal. Ya. Petugas yang ada di Yogyakarta, jaraknya sudah 200-an kilo, itu tidak melihat hilal. Ya, itu tidak melihat hilal. Misalkan seperti itu. Maka kata beliau, kalau hilal itu terlihat di satu tempat, di tempat lain itu tidak terlihat, dan jarak antara keduanya itu kurang dari 2 marhalah atau jarak qasar, kata beliau, wajibas saumu 'alal kulli, wajib puasa untuk semuanya, dengan syarat jarak antara keduanya kurang dari jarak qasar. Misalkan kayak Surabaya, Surabaya Mojokerto misalkan, atau Surabaya Gresik lah misalkan, Surabaya Gresik, di pantai Gresik atau pantai Tuban nggak ngelihat hilal, di pantai Surabaya ngelihat hilal, naik mengikuti pantai Surabaya, ya, semuanya puasa. Wa in kana aktsar, dan jika jaraknya lebih dari jarak qasar, kana likulli baldatin, maka setiap tempat hukmuha, sesuai dengan hukum di tempat itu. Wala yata'addal wujub, dan kewajiban masuknya Ramadan tidak berdampak di daerah yang satunya ketika jaraknya lebih dari jarak qasar. Perlu saya sampaikan di sini ada 2 catatan. Catatan yang pertama, ada khilaf dalam mazhab Syafi'i ketika satu daerah melihat hilal, daerah lain tidak melihat hilal. Itu ukurannya dengan apa? Pendapat pertama yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya ini, Imam Ghazali imam besar dalam mazhab Syafi'i, ukurannya adalah dengan jarak qasar. Kurang dari jarak qasar dianggap satu area, lebih dari jarak qasar dianggap area yang berbeda. Itu pendapat pertama dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, dan ini pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dan itu pendapat banyak dari para ulama, yang dikenal dengan istilah ikhtilaful matali' wa ittihadul matali', persatuan matlak dan perbedaan matlak. Matlak itu apa? Matlak itu, ya, para dalam literasi kitab klasik diistilahkan oleh para fuqaha, matlak itu adalah ketika daerah itu terbit mataharinya sama, tenggelam mataharinya sama, itu masih satu matlak. Iya, itu masih satu matlak. Iya.
Jadi batasannya bukan jarak qashar, karena bisa jadi jaraknya itu mungkin 200-an kilometer, itu sudah lebih dari jarak qashar. Tapi waktu malamnya hampir sama, mungkin jarak-jarak mungkin 2 detik, 3 detik, atau mungkin 1 menit. Ya, waktunya hampir sama. Dan pendapat yang kedua ini menjadi pendapat mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi hitungannya bukan jarak qashar. Jadi selama dia masih satu matlak, satu melihat semuanya puasa. Tapi beda matlak, satu melihat, daerah satunya nggak melihat, maka sesuai dengan penglihatan masing-masing. Itu catatan yang pertama. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, namun dia pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kuatnya ikhtilaful matali tadi. Catatan yang kedua, ya, catatan yang kedua, banyak dari para fuqaha kontemporer, yang tidak lagi melihat ke arah matlak. Karena misalkan area yang luas seperti Indonesia, ini ada beberapa matlak, ya kan? Dari Sabang sampai Merauke, itu di Sabang di Merauke ya. Iya. Itu mungkin sudah terbitnya matahari ya. Matahari sudah terbit ya, timur ya, sudah terbit. Tapi di daerah Aceh sana ya masih malam ya. Mungkin 20 menit kemudian baru muncul matahari di Aceh. Karena Aceh area barat kan gitu. Ya, maka ini sudah beda matlak kan? Sudah beda matlak. Maka banyak dari para ulama kontemporer yang juga kita tanyakan pada para masyayikh, untuk kemaslahatan umum sekarang ini tidak lagi melihat kepada matlak, tetapi kepada pemerintah setempat, karena ini lebih menyatukan kaum muslimin. Kalau zaman dulu ya pakai matlak itu, tapi sekarang, dan itu pendapat jumhur ulama dengan menggunakan matlak beda ya beda gitu. Ya, jadi untuk kemaslahatan supaya bersamalah gitu ya. Jadi kalau misalkan kayak Indonesia, misalkan pemerintah sudah mengumumkan besok puasa, ya sudah, meskipun area-area yang tidak melihat, tetap mereka kalau nggak memiliki penglihatan ya, mereka tetap atau tidak mengetahui, mereka tetap taklid saja kepada keputusan pemerintah untuk persatuan kaum muslimin. Hanya saja kecuali satu tadi, kalau misalkan dia memang benar-benar tahu, berlandaskan dengan ilmunya, dia melihat tapi tidak diterima kesaksiannya misalkan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, ats-tsani, an-niyatu, niat. Ya. Maka penting bahwasanya berpuasa adalah satu ibadah, dan ibadah syarat sahnya adalah niat. Ya. Dan dia masuk juga rukun ya. Wala budda likulli lailatin, dan wajib untuk setiap malamnya min niyatin mubayyatatin, dari niat yang berada di waktu malam, muayyanatin yang ditentukan, jazimatin yang ditetapkan. Dalam artian hal wajib yang kedua dalam masalah puasa Ramadan adalah niat. Adalah niat ya. Dan niat itu adalah secara sepakat para ulama berada di dalam hati. Jadi ketika di dalam hatinya sudah ada terbesit ya, besok puasa Ramadan ya, atau besok puasa, itu sudah cukup ya, itu sudah cukup. Dan ini dilakukan di setiap malam, di setiap malam ya. Falau nawa, kalau seandainya dia niat an yasuma syahra ramadhana, untuk puasa bulan Ramadan bulan penuh, dirapel tanggal 1, misalkan besok tanggal 1 malamnya sahur ya, niat dalam hati wis niat poso sak wulan full ya, daf'atan wahidatan, dengan satu kali niat, lam yakfih, maka tidak cukup ya, maka tidak cukup ya. Kenapa? Karena setiap Ramadan atau setiap harinya dalam ibadah bulan Ramadan adalah waktu yang berbeda. Maka ketika waktu berbeda harus ada niat yang diperbarui. Karena misalkan hari ini kita puasa, sebelum puasa hari besoknya
kita sudah membatalkan dulu kan gitu. Iya. Kita harus membatalkan dulu supaya tidak wisol, tidak nyambung terus gitu. Kita batalkan dulu. Maka ini ibadah yang berbeda karena di tengah-tengahnya ada batal. Maka kalau ibadah berbeda ya harus ada niat setiap harinya. Tidak hanya sekali niat sudah selesai, enggak. Setiap harinya paling tidak ada apa? Ada di dalam hatinya keinginan untuk berpuasa besok. Iya. Baik. Makanya kalau misalkan ya dilanggar-langgar sebagian kaum muslimin kita di masjid-masjid gitu ya, kalau habis sholat tarawih ya kan biasanya rame-rame gitu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhi sanati fardhillahi ta'ala gitu ya. Nah, itu untuk mengingatkan saja. Tapi sebenarnya kalau dia melafadzkan tapi kalau hatinya lalai ya nggak dianggap, karena yang dianggap itu apa? Hati. Itu ulama itu memperbolehkan orang melafadzkan niat. Ya, itu bagi orang yang mungkin ya khawatir lupa gitu. Tapi kalau dia sudah sadar besok puasa, nggak melafadzkan niat nggak masalah gitu ya. Dan bahkan para ulama mengatakan kalau dia melafadzkan niat, hatinya lalai, hatinya nggak niat ya sama saja, nggak dianggap gitu. Karena itu hanya bantuan saja melafadzkan niat. Dan itu pun nggak harus bahasa Arab. Pernah kita singgung juga nggak harus bahasa Arab. Ya, namanya mengingat gitu ya, pokoknya meni poso Ramadan. Itu juga boleh bahasa Indonesia. Ya, taib. Kemudian beliau mengatakan wa huwallazi anaina, dan ini yang kita maksud biqaulina dengan ucapan kita kulli lailatin, setiap malam. Ya, setiap malam. Masalah berikutnya, bolehkah orang niat puasa Ramadan di siang hari? Ya. Misalkan habis sholat sih dia nggak ada terbesit keinginan sama sekali besok puasa misalkan. Habis taraweh ya, dia nggak ada keinginan terbesit sama sekali. Tidur, bangun-bangun misalkan sudah masuk waktu subuh. Iya. Ketika tidur dia nggak ada keinginan besok puasa gitu, nggak ada keinginan seperti itu. Maka apakah sah niat di tengah-tengah hari? Beliau mengatakan walau nawa bin nahar. Kalau seandainya dia niat di siang hari, lam yujzih, tidak mencukupi saumu Ramadhana, saum puasa Ramadannya. Ya. Wala saumul fardhi, tidak juga mencukupi untuk puasa wajib. Jadi selama dia itu puasa wajib, niatnya harus sebelum terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh. Ya, karena hadisnya masyhur ya, man lam yubayyitis siyama minal laili fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat di malam harinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada puasa. Kata beliau illa tatawu'a, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh tengah hari ya, kok buka dandang kok kosong ya, ndelok wajan kok gak ono minyake gitu ya, gak goreng apa-apa, gak masak apa-apa gitu ya. Tanya misalkan gak ono sarapan, ya belum masak, nggak ada sarapan, ya wis tak poso. Boleh. Tapi puasa apa? Sunnah. Kalau puasa wajib enggak? Puasa wajib sudah harus ada niatan dari malam harinya. Wa huwallazi anaina biqaulina, dan itu yang kami maksud dengan ucapan kami mubayyatatin, diniatkan di waktu malam. Karena kalau siang nggak boleh atau tidak dianggap sah puasa wajibnya. Beliau mengatakan masalah berikutnya, walau nawa sauma mutlaqan, kalau seandainya dia niat puasa secara mutlak, awil fardho, atau puasa fardu mutlakon secara mutlak, lam yujzih, kata beliau kalau seandainya dia hanya sudah niat puasa gitu aja ya, nggak ada menentukan itu puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis misalkan, maka kata beliau ini tidak cukup. Paling tidak ada itu puasanya puasa apa, kalau Ramadan ya puasa Ramadan ya, hatta yanwiya, hingga dia meniatkan faridatallahi azza wajal ya, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala shauma Ramadan, yaitu puasa Ramadan. Ya. Dan ini dimaksud tadi dengan muayyanatan ya, yang harus ditentukan puasanya. Kemudian beliau mengatakan walau nawa lailatas syakki, kalau seandainya dia niat di malam hari pada waktu syak. Ya, malam hari pada waktu syak. Syak itu ya, malam syak itu adalah tanggal 29 ada simpang siur berita. Ada simpang siur berita, ada yang mengatakan hilal sudah terlihat, ada yang mengatakan belum terlihat.
Ya, akhirnya simpang siung kita bingung, waduh sing bener sing ndi gitu. Dan itu terjadi di zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang semuanya sudah ngelihat HP-nya masing-masing, ngenteni sedang isbat ae. Enggak ada risak sekarang. Ya, sudah tinggal tentukan nanti mungkin sebelum habis maghrib atau mungkin sebelum isya sudah ada ketentuan gitu. Tapi kalau zaman dulu kan enggak semudah hari ini. Orang kan bingung mengetahui ketentuannya itu apa gitu. Mengetahui ketentuan pemerintah belum tahu kapan sudah melihat atau belum, enggak tahu. Ya, kalau seandainya dia niat di malam hari bulan Syak, an yasuma ghadan, dia besok puasa, in kana min Ramadan, jika besok itu Ramadan. Ya, misalkan ini masih simpang siur beritanya. Ya, besok puasa apa enggak ya? Besok puasa apa enggak? Dia hanya sebelum tidur wis nek meni poso, aku tak melok poso. Tidur. Bangun-bangun subuh, ya orang-orang mengatakan, oh mambengi wis ketok hilal gitu. Oh ternyata saiki Ramadan, oh ya wis. Kata beliau lam yujzi, itu juga tidak cukup. Kenapa? Karena dia ketika niat ghairu jazim, dia tidak menetapkan, karena dia ragu-ragu. Kalau besok puasa tak melok poso, nek meni cik tanggal 30 berarti gak poso gitu. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Fa innaha laisat jazimatan, kata beliau, karena ini bukan sifatnya jazimah. Dalam artian dia tidak menetapkan hatinya, karena niat itu harus ketetapan hati. Dan beliau mengatakan illa, kecuali dalam satu kondisi. Apa itu? Antastanida niyatuhu ila qauli syahidin adlin. Ketika dia menyandarkan niatnya dengan ucapan seorang yang adil. Ya, dengan ucapan seorang yang adil. Dalam artian gini, ada orang yang dia adil, yang adil kita sudah sampaikan tadi di awal. Ya, dia menyampaikan, saya tadi sudah melihat hilal kok. Iya, saya tadi sudah melihat. Dan kita tahu, dia orang yang adil. Maka kita tahu, oh ya, besok tanggal 1 Ramadan berarti. Tapi dalam hati kecilnya, ada sedikit keraguan, khawatir mungkin agak salah gitu. Ya, oleh karena beliau mengatakan, ya, tapi di sini kalau misalkan niatnya kalau sesuai dengan ucapan si orang ini, maka besok saya puasa. Maka ini boleh, karena niatnya ada landasan hukum yang dibenarkan. Gitu. Dan beliau mengatakan wahtimalu ghalatil adli au kadzibihi la yubtilul jazma. Dan kemungkinan kesalahan dari si orang yang melihat hilal tadi, yang adil tadi, atau kedustaannya tidak dianggap membatalkan ketetapan hatinya. Ya, karena dia sudah niat sesuai dengan apa? Sandaran yang benar dalam syar'i. Atau yastanida illa istishabi halin kasyakki fil lailatil akhirati min Ramadan. Atau dia bersandar kepada istishab hal, ya, dengan kondisi awal, ya, kondisi awal atau kondisi asli. Seperti apa? Kasyaki fi lailatil akhirati min Ramadan. Ya. Ketika dia ragu di malam akhir bulan Ramadan. Ini ragunya di akhir. Ya. Sekarang tanggal 29 Ramadan, taruhlah seperti itu. Terus itu hari syak, besok itu 1 Syawal atau 30 Ramadan. Maka dia meniatkan dalam hatinya, ya, kalau besok 30 Ramadan saya puasa. Kalau besok 30 Ramadan saya puasa. Tapi dia nggak tahu, akhirnya dia tidur. Bangun-bangun ternyata benar tanggal 30 Ramadan. Apakah boleh? Boleh. Niatnya tadi nggak jazimah. Iya, tapi dia sudah bersandar, niatnya bersandar pada istishabul hal. Istishabul hal itu sudah menjadi landasan syar'i yang dibenarkan. Kenapa? Karena pada dasarnya dia masih di Ramadan, bukan di luar Ramadan. Maka sandarannya benar. Beda dengan tanggal 1 Ramadan, karena pada dasarnya dia asalnya di bulan Sya'ban. Itu. Fadzalika la yamna'u jazman niyah, kata beliau, hal itu tidak menghalangi ketetapan niat, ya. Kemudian beliau mengatakan au yastanida, atau dia bersandar illa ijtihadin, kepada ijtihadnya. Dia melihat tanda-tanda dari dirinya sendiri. Ya, dia tidak memungkinkan untuk melihat hilal secara langsung, tapi dia hanya memperkirakan sendiri. Ya. Kal mahbusi, seperti orang yang ditahan fil matmurati, di dalam penjara. Ya, di dalam penjara. Ada simpang siur berita.
Ya, besok tanggal 1. Oh, besok belum tanggal 1 misalkan. Kemudian dia hanya memperkirakan, ya. Dia mengira-ngira, dia nggak bisa ngelihat ru'yah secara langsung, mendengar kabar juga nggak tahu, karena mungkin nggak ada akses untuk informasi ya dari luar kan gitu ya. Maka ini diperbolehkan. Idza ghalaba 'ala dhannihi, jika kuat atas prasangkanya, dukhulu Ramadan, sudah masuknya Ramadan, bijtihadihi, dengan ijtihadnya. Ya. Fasyakku, maka keraguannya bagi orang yang seperti di penjara itu, dia cuma melihat perkara informasi-informasi yang simpang siur dan dia menetapkan sendiri, la yamna'uhu minan niyah, tidak menghalangi dia daripada niatnya. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada yang bisa diambil dan bermanfaat bagi kita. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.